warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami taati dan kami muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mubarak MPD selaku pengawas pembina SMP Negeri 2 Paciran. Yang saya hormati Bapak Korwil atau mungkin yang mewakili baik dari Paciran maupun dari Solomburo. Yang saya hormati di belakang sana ada sahabat saya Bapak Lukman sebagai Kepala Sekolah Penggerak dari Sitokumbul. Terima kasih sudah rapuh. Bapak Ibu guru penggerak yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu peserta pengibasan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, taufik serta hidayahnya lah pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah selalu dan selalu kita lantunkan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga dengan seringnya melantunkan sholawat, insya Allah kita besok mendapat syafaat beliau di hari akhir. Bapak Ibu, terharu rasanya saya berdiri di sini. Juga agak saya harus berdiri di hadapan orang-orang yang hebat. Tapi bagaimanapun saya merasa bersyukur bisa bertemu panjenengan semuanya, bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi ujung tombak pendidikan. Ini karunia yang luar biasa. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Pengawas, Bapak Korwil, Bapak Ibu guru penggerak, serta Bapak Ibu guru pengibasan guru penggerak di Kabupaten Lamongan. Pagi ini juga saya mohon izin untuk mengucapkan selamat atas kesuksesan 17 guru penggerak dari Kabupaten dari Kecamatan Paciran dan Solomburo. Luar biasa menjadi guru penggerak terbanyak dan termuda. Ini prestasi yang cukup kita banggakan. Tentunya untuk menjadi guru penggerak melalui proses yang panjang dan cukup melelahkan. Jenengan sukses. Mudah-mudahan kesuksesan jenengan menular ke kami semuanya. Teman-teman guru, nanti kita akan bercerita tentang kisah-kisah guru penggerak itu selama 5 kali pertemuan. Mudah-mudahan jenengan diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan untuk hadir di tempat ini. Besar harapan kami, guru-guru ini mempunyai semangat juang yang tinggi karena ada harapan baru di masa depan nanti. Jenengan adalah agen transformasi pendidikan yang punya daya juang yang tangguh. Guru penggerak akan menjadi teladan dan pembangkit semangat bagi anak didiknya, juga teman-teman guru. Karena pekerjaan menjadi pendidik tidak hanya mengajar, menilai, tapi ada hal yang lebih penting, yakni kita harus bisa melahirkan generasi masa depan. Generasi yang bisa menjawab tantangan saat ini dan saat yang akan datang. Karena kita bercita-cita di tahun 2045 akan terwujud Indonesia emas.
Pasti ini adalah andil kita para guru-guru, terutama dipelopori oleh para guru penggerak. Untuk mewujudkan itu semuanya, kita butuh perubahan. Pembelajaran mungkin berbeda orientasinya. Tadi saya mendengar malesnya juga luar biasa syair-syairnya. Saya ingat sedikit akan menghamba pada murid. Sebegitu rendah hatinya jenengan para guru-guru. Istiqomah mengantarkan anak didik kita untuk menjadi generasi-generasi yang hebat. Tentunya akan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang dibuka dengan iman, takwa, berpikir kreatif, dan berbhinneka tunggal ika yang kita implementasikan dalam P5. Mengingat latar belakang seperti itu yang dikatakan Pak Ridho, ketika ditanya oleh Bung Kabit, bersediakah SMP 2 ditempati atau menjadi kortilok tanpa berpikir dua kali? Saya katakan siap, Bu. Kami sudah berusaha sebagai tuan rumah, berusaha semampunya. Tapi jika nanti dalam perjalanan ada hal-hal yang kurang, seperti yang dikatakan Pak Ridho, saya mohon maaf, bisa menjauh di pertemuan pertama, untuk selanjutnya monggo. Mudah-mudahan ada hal-hal yang terbaik, ada keajaiban sehingga kita bisa berjalan maksimal dalam 5 kali pertemuan ini. Jika ada sarana dan prasarana yang kurang pas, kami mohon dengan setulus hati, mohon maaf, inilah keterbatasan kami di SMP Negeri Paciran. Jika butuh sesuatu, ada panitia kami yang siap untuk mendampingi jenengan semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang yel-yel guru penggerak itu tolong diulang lagi Pak Ridho, gimana? Ya. Oh, gitu ya. Bergerak. Ya, itu saya mulai. Salam guru penggerak. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Siti Zulaikha MPD, sudah jaga jenjang Hajar Siti Zulaikha MPD. Jadi saya kalau mengingat nama Ibu Kepala Sekolah ini, pokoknya eling istrinya Nabi Yusuf, dan beliau juga orangnya cantik seperti Siti Zulaikha. Bapak Ibu, utamanya teman-teman guru penggerak yang luar biasa. Ini tadi ada Mars guru penggerak. Nah, Pak yakin ini tidak pernah share saya Mars guru penggerak. Jadi saya tadi cuma berdiri tidak ikut bernyanyi. Khawatir saya buka mulut tuh keliru. Pas waktunya menutup mulut saya buka, waktunya buka saya tutup. Jadi lebih saya diam. Padahal saya sendiri juga mengikuti PSP, ya. Jadi saya mengikuti PSP kurang lebih 2 bulan lebih saya. Tapi tidak pernah di peserta itu ada Mars guru penggerak. Ya, saya ikut sebagai komite pembelajar di sekolah penggerak. Tapi ada sayangnya, setelah akhir selesai saya mengikuti pelatihan, sekolah penggerak yang menjadi binaan saya itu kemudian dider, ya, karena kepala sekolahnya ikut P3K, pindah ke tempat lain, sehingga dibatalkan. Sangat sayang sekali, seluruh
seluruh fasilitas pembiayaan dikembalikan semua. Tapi bagi saya tidak ada rugi, saya mendapat untung karena saya mendapat ilmu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya teman-teman yang akan menjadi atau yang menjadi peserta pengimbasan, tetap harus semangat karena penjenengan semua adalah guru-guru nanti yang diharapkan untuk mempercepat pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka. Lalu yang saya hormati, program guru penggerak ini insya Allah sudah kuat secara hukum karena ada Permendikbudnya, yaitu tahun nomor 26 tahun 2022 tentang guru penggerak. Dan insya Allah program ini akan terus berjalan dan kita doakan kalau nanti setelah tahun 2024 program guru penggerak ini tetap harus terus berjalan. Demikian harapan kita ya. Baik. Guru penggerak ini memang oleh Pak Menteri atau program guru penggerak ini oleh Pak Menteri memang dimulai pada tahun 2020 pada saat itu memang menghadapi learning loss. Kita ketika masa pandemi itu luar biasa, terjadi kemunduran yang luar biasa, ada learning loss yang besar di bangsa kita ini karena terkendala guru tidak bisa bertemu siswa, siswa tidak bisa masuk di sekolah karena pandemi yang demikian hebat. Maka terobosan Pak Menteri ini luar biasa dan ini diapresiasi oleh dunia, sehingga kendala yang sebenarnya besar itu meskipun tidak ideal tapi ada solusi dengan program guru penggerak. Program guru penggerak ini menjadi program peningkatan kompetensi guru. Jadi saya masih yakin bahwa guru-guru penggerak ini kompetensinya lebih daripada yang belum ikut guru penggerak. Yang mulai dari seleksinya saja luar biasa, ya tahapannya panjang, kemudian masa pelatihannya yang tadi oleh Ibu MC tadi itu, wow, iya Bu Susi katanya tidak panjang Pak, cuma stres saja. Iya, dari mulai kita mengikuti secara Zoom online, kemudian mengerjakan tugas-tugas, ada sharing-sharing yang dulu mungkin teknologi itu tidak kita kenal dengan LMS ya, Learning Management System. Sekarang kita menjadi mengenal, membuat room-room kecil bisa berdiskusi dengan teman-teman yang jauh. Ini sebuah yang luar biasa. Dan memang harus disambut karena inilah memang perubahan dunia seperti itu. Guru penggerak harus bisa menjadi fasilitator komunitas-komunitas belajar. Nah, termasuk salah satu dari program peningkatan ini adalah menjadi komunikator komunitas-komunitas belajar. Harus menjadi pelopor guru penggerak. Ya, jadi tetap harus semangat. Meskipun tadi saya tanya Kusnul, guru penggerak ini HR Pak. Ya, masih dipikirkan Pak. Ya, mudah-mudahan nanti kementerian akan memikirkan ini guru penggerak. Karena apapun kita ini butuh ya, namanya energi untuk menggerakkan ini butuh ya. Ya tadi disebutkan biaya ada mandiri juga saya ini. Nah, kasihan juga. Kalau dulu zaman saya sebelum MGMP. Jadi dulu sebelum MGMP itu ada program aku sampai selali jenenge opo. Itu dulu dibiayai. Sebelum Golbrek. Saya lupa namanya saking suwe ini misalnya. Ya ini menandakan saya kalau saya ini sudah senior, alias sudah sepuh gitu. Ya, dulu dibiayai. Jadi sebelum ada program, istilah program itu muncul belakangan dulu ada, ya. Ya, kalau saya dulu kan basic bahasa Inggris ada program CA dan seterusnya dulu itu dibiayai oleh pemerintah. Dapat HR kita guru ini, ya, dapat HR di kelompok.
sekarang kok tidak gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ada yang ya berkomunikasi lah ya ke kementerian ya lewat dirjen atau ya mohonlah dipikirkan ada seperti itu. Mudah-mudahan ya, amin gitu ya. Baik, guru penggerak juga harus menjadi akselerator implementasi kurikulum merdeka supaya ini cepat semua sekolah bisa melaksanakan atau mengimplementasi kurikulum merdeka. Maka guru-guru penggerak ini harus menjadi apa namanya semacam yang menggerakkan teman-teman guru di sekolah-sekolah yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kalau mengikuti perkembangan pembelajaran yang luar biasa cepatnya pada akhir-akhir ini, kita di sekolah penggerak dan guru penggerak ini mesti harus terus mengasah diri. Ya, karena di model-model pembelajaran yang baru ini terus bergulir. Kalau sekarang yang lagi tren ada DI, apa DI itu? Differentiated Instruction, atau kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, pembelajaran berdiferensiasi. Maka guru-guru penggerak harus lebih dulu mengimplementasikan itu di kelas, sehingga tidak hanya sekedar menjadi sebuah teori, tapi bisa diimplementasikan dan bisa diimbaskan kepada yang lain. Di DI ini memang ciri khas ada namanya student center, berfokus pada kebutuhan siswa, menghargai proses, kemudian apa namanya ada melihat siswa itu secara utuh. Kalau kita pelajari lebih lanjut di DI ini, Differentiated Instruction yang digagas oleh Carroll and Tomlinson ini, kalau ingin tahu, Bapak Ibu bisa lebih mendalami dengan membaca bukunya. Ada bukunya namanya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom. Bapak Ibu bisa mempelajari itu lebih lanjut. Barangkali di pelatihan itu belum didalami, bisa mendalami itu. Nanti kalau butuh saya punya e-booknya, ya nanti bisa saya share. Tapi e-booknya ini memang masih dalam bahasa Inggris. Nanti bisa bersama-sama dipelajari. Nah, kalau kita lihat di situ, guru harus melihat siswa itu secara utuh. Ya, ada siswa, kita lihat ada pertama ada readiness, kesiapan siswa menurut background knowledge-nya. Kemudian ada interest, apakah siswa ini minat di bagian yang mana dari pembelajaran ini. Kemudian ada yang disebut dengan learning profile, atau guru harus tahu gaya belajar siswa, apakah dia seorang auditori, apakah dia pembelajar kinestetis dan seterusnya. Guru harus memetakan siswa ini sehingga betul-betul tadi kalau tadi apa namanya kalimat menghamba pada siswa itu betul-betul memang di pembelajaran model DI ini guru memang harus memfasilitasi semua kebutuhan siswa. Tapi sekali lagi ini model pembelajaran tidak perlu terlalu fanatik sehingga menjadi satu-satunya, karena kita punya banyak model. Ada model lain yang disebut UBD. Apa itu? Understanding by Design, yang digagas oleh J. Mike Pike. Ini juga sebuah pendekatan baru yang berbasis apa namanya backward design. Mesti pernah sedikit banyak dibahas itu di
pelatihan sekolah berat. Jadi Bapak Ibu bisa memilih itu, ya, dengan backward design. Bapak Ibu yang dulunya itu merencanakan pembelajaran itu dengan berbasis tujuan, tapi sekarang enggak, berbasis hasil yang diharapkan seperti apa. Kemudian baru mundur, kira-kira alat-alat ukurnya apa, yang dicapai itu seperti apa indikatornya, baru merencanakan pembelajaran. Bahkan ada yang baru, ya, ada yang baru lagi mix, ya, campuran antara DI dan UBD. Nanti kalau mau bukunya saya punya, nanti saya share. Tapi buku-bukunya intinya masih bahasa Inggris semua, ya. Nah, ada yang minat enggak? Ada yang minat? Coba angkat tangan yang minat untuk mendapat e-booknya. Baru satu orang. Oh ya, nanti saya share, ya. Baik. Baik Bapak Ibu. Jadi pendek kata, guru penggerak ini harus menjadi pelopor, tetap harus kreatif dan inovatif, dan terakhir semangatnya harus tetap tinggi. Karena kita kalau hanya sekedar punya pengetahuan tapi tidak punya semangat, maka pengetahuan itu tidak akan banyak hasil. Tapi dengan semangat tinggi seperti hari ini, pagi ini saya lihat luar biasa, yang hadir juga antusias, kemudian yang mengimbaskan Bapak Ibu guru penggerak ini juga sangat antusias. Saya yakin ini akan menghasilkan guru-guru penggerak yang luar biasa di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Nusa. Dan jangan lupa yang usianya masih memenuhi syarat untuk ikut mendaftar guru penggerak. Kewenangan juga semua. Baik. Dan jangan khawatir, Pak Menteri ini sudah memberikan satu jaminan, guru penggerak itu punya privilege, ya. Jadi untuk menjadi kepala sekolah di sekolah-sekolah negeri, sekarang syaratnya harus lulus guru penggerak. Di Lamongan alhamdulillah sudah diakomodir, meskipun masih terbatas. Kemarin ada 3 teman kita guru penggerak yang lolos menjadi kepala sekolah. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengimbasan guru penggerak pada titik mana ini? SMP Negeri 2 Paciran saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terwujud sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencerdaskan bangsa sehingga kelak anak-anak kita menjadi anak yang terbaik di masanya. Amin. Alhamdulillahi ta'ala wa salatu Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.